Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome to my channel. Manga One Piece chapter 1044 yang sudah kita nanti-nantikan akhirnya rilis dengan judul Pejuang Kemerdekaan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada yang menarik dari cover kali ini. Pada cover chapter 1044 diperlihatkan Yonji dan Niji sedang diteliti dengan paksa oleh anak-anak Big Mom. Entah apa tujuannya, tapi kita bisa asumsikan bahwa sepertinya mereka ingin mempelajari keunikan tubuh dari para anggota-anggota Germa, mulai dari kekuatan dan teknologinya. Nah, sekarang mari kita masuk ke ceritanya yang sudah kita nanti-nantikan. Dibuka dengan sebuah adegan di mana Luffy mulai sadar dan diiringi dengan sebuah guncangan yang sangat menggema. Kemudian Luffy bergumam, "Apa yang terjadi padaku? Aku masih bisa berdiri, padahal aku barusan kalah. Tapi aku merasa kekuatanku meledak-ledak," ujar Luffy sambil tertawa terbahak-bahak. Momonosuke dan Yamato yang posisinya masih mencoba menghentikan Pulau Onigashima mendengar guncangan yang menggema itu dan merasakan aura yang begitu kuat dari atap kastil Onigashima. Dengan ekspresi bingung, Momonosuke terus menatap ke arah atap kastil lalu berkata, "Junisa memberitahukan padaku bahwa Luffy adalah Joy Boy." Yamato yang bingung dengan situasi yang terjadi saat ini bertanya pada Momonosuke, "Apa benar Junisa berkata seperti itu?" Tak berhenti sampai di situ, bunyi guncangan terus menggema, bahkan terdengar sampai ke seluruh lantai Onigashima. Aula kenikmatan pun disorot, di mana tempat itu adalah tempat di mana Sanji sedang dirawat oleh geisha bernama Osome yang telah ditolongnya pada pertarungan melawan Queen di beberapa chapter sebelumnya. Bunyi guncangan itu pun menjadi pemicu di mana Sanji terbangun dengan seketika dari pingsannya. Saat tersadar, Sanji langsung menatap ke atas tanpa mengecek satupun lukanya. Sanji rupanya paham bahwa guncangan dan aura dahsyat yang ia rasakan disebabkan tidak lain oleh kaptennya. Kemudian, lantai pertunjukan pun disorot, di mana Kid, Lau, Hyogoro, dan Marco sedang menatap ke arah atap kastil Onigashima. Awalnya mereka terlihat kaget dan bingung dengan guncangan dan aura yang begitu dahsyat terpancar dari atap kastil Onigashima. Namun mereka mulai menyadari bahwa itu adalah Luffy. Walaupun mereka juga belum paham apa yang sebenarnya terjadi pada Luffy. Memahami situasi ini membuat Marco langsung memberitahu pada Nami dan Otama bahwa Luffy masih hidup. Mendengar hal itu, Nami dan Otama tak bisa berhenti menangis syukur dan terus memanggil nama Luffy. Kemudian adegan berpindah ke Tanah Suci Marijoa, tepatnya di aula kastil Pangea. Terjadi percakapan menarik antara para Gorosei, di mana para Gorosei mempertanyakan apakah keputusan untuk mengorbankan salah satu agen terbaik yang mereka miliki dan membuat salah satu Yonko murka adalah keputusan yang benar. Gorosei yang memakai penutup kepala berkata, "Mungkin ini pilihan yang lebih baik yang kita punya saat ini. Sudah jadi keharusan bahwa kita harus membereskan masalah sebesar ini." Gorosei berkepala botak dan memakai kacamata membuka suara. "Tak peduli di era manapun, pemerintah dunia selalu gagal mendapatkan buah Gomu-Gomu no Mi itu, bahkan setelah berusaha selama 800 tahun. Kemudian, Gorosei berambut gondrong dan berkumis lebat berkata, "Seolah-olah buah itu sendiri yang menghindari kita." Kemudian Gorosei berkepala botak dan berkumis panjang berkata, "Seluruh buah tipe Zoan punya kehendak sendiri, dan yang satu ini menyandang nama dewa." Dan Gorosei berambut rapi mempertegas bahwa Gomu-Gomu no Mi adalah mythical Zoan dan nama aslinya adalah Hito no Mi model Nika. Tubuh si pengguna bersifat karet dan dalam pertarungan batasan dari buah itu hanyalah imajinasi dari si pengguna buah itu sendiri. Dengan wajah yang tersenyum lebar, si pengguna adalah perwujudan dari pejuang kemerdekaan Dewa Matahari Nika. Jika buah itu sudah mencapai awakening, maka itu akan meningkatkan tubuh karet dari si pengguna berkali-kali lipat dan mendapatkan lebih banyak kebebasan dalam bertarung. Konon kekuatannya disebut sebagai kekuatan paling konyol dan tak masuk akal. Setelah percakapan para Gorosei, adegan kembali ke Onigashima, tepatnya di gudang harta lantai 2 di mana Hiyori dan Orochi berada. Dalam adegan ini diperlihatkan bahwa posisi Orochi sedang terancam karena tubuhnya tertindih dengan runtuhan batu yang disebabkan oleh Kaido yang mengamuk di chapter sebelumnya. Si Shogun ular ini terus mengeluarkan perkataan manisnya agar Hiyori mau membantunya yang sedang tertindih dengan runtuhan batu-batu besar. Namun Hiyori yang begitu dendam pada Orochi berkata dengan lugasnya, "Siapa yang mau percaya padamu? Kau sudah mengkhianati samurai yang berjasa padamu. Ayahku sudah menepati janjinya. Dia terus menari seperti orang bodoh selama 5 tahun untuk melindungi negeri ini. Bahkan ia tidak menceritakan pada keluarganya alasan ia mau melakukan hal bodoh itu. Ayahku adalah orang yang memegang janjinya. Dia juga masih percaya padamu untuk membebaskan mereka jika dia bertahan direbus selama sejam penuh.
Bahkan ketika tubuhnya terbakar, ia tetap tersenyum. Aku tidak bisa membayangkan seberapa berat beban yang harus ia pikul. Kemudian, adegan sedikit flashback pada momen di mana Hiyori bertanya pada ayahnya apakah ia tidak keberatan saat menjadi bahan gibah di negerinya karena melakukan tindakan bodoh itu. Oden pun menjawab bahwa ia tidak peduli karena ia masih memiliki keluarga yang menyayanginya. Kemudian flashback pun selesai. Mendengar perasaan Hiyori yang begitu hancur tidak membuat Orochi mengakui kesalahannya. Ia justru terus berbohong dan memuji Oden bahwa ia adalah samurai terhebat. Dan Orochi berjanji bahwa semua jasa-jasa Oden akan dikenang. Mendengar kalimat munafik itu membuat Hiyori murka dan berkata, "Tutup mulutmu bajingan kotor. Aku Kozuki Hiyori. Meskipun aku kelaparan, aku selalu bangga menyandang nama ayahku. Sebaliknya, kau tidak punya kehormatan Orochi. Selama kau menjadi shogun, banyak kerugian yang terjadi dan banyak nyawa yang telah melayang." Pada saat menyelesaikan kalimatnya, Hiyori dengan seketika berdiri, seolah-olah ia akan mengakhiri hidup dari shogun laknat itu. Orochi yang ketakutan langsung berkata, "Tunggu Hiyori, jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Pembalasan dendam itu pemikiran yang kuno. Lagi pula, membunuhku tak akan merubah apapun. Kaido tetap tak terkalahkan." Pada saat Orochi dalam keadaan terpojok itu, tiba-tiba jiwa api kecil Kanjuro datang dan melapor bahwa ia telah gagal. Namun Orochi tidak mempermasalahkannya. Ia langsung meminta kepada Kanjuro untuk membakar Kozuki Hiyori. Kedatangan Kanjuro ini membuat Orochi merasa bahwa dialah yang menang dan menghujat Hiyori bahwa rencana pembalasan dendam wanita jalang selama 20 tahun telah gagal. Naasnya, Kanjuro justru tidak menyerang Hiyori, namun ia mendekap ke tubuh Orochi sehingga Orochi terbakar mengenaskan. Dan adegan pada panel ini ditutup dengan kalimat legendaris dari Kozuki Toki yang disampaikan ulang oleh anak bungsunya. Dengan berlinang air mata, Hiyori berkata, "Fajar akan terbit. Klan Kozuki selalu menepati janjinya." Setelah itu, adegan berpindah pada inti pertarungan. Luffy merasakan sebuah perubahan dahsyat terjadi dengan tubuhnya. Seolah-olah ia bisa melakukan segalanya dan bertarung lebih lama. Luffy juga merasakan detak jantungnya terdengar begitu lucu. Luffy bilang bahwa ini adalah puncak dari kekuatannya. Dan Luffy menyebut kekuatannya sebagai Gear 5. Kemudian setelah itu lantai pertunjukan disorot. Terlihat sebuah kilatan hitam yang tidak lain adalah Housoko Haki. Membuat Kaido beserta para kroconya juga pihak aliansi sangat terkejut dan bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan atap itu? Lalu tiba-tiba saja tangan besar Luffy keluar dari atap itu dan mencengkram tubuh Kaido dan menariknya ke atas secara paksa. Kid dan Law terkejut melihat aksi barbar Luffy. Bahkan Chopper ikut menangis melihat kaptennya masih hidup dan terlihat sangat kuat. Dan setelah Kaido ditarik kembali ke atap kastil Onigashima, dengan sedikit tertawa Luffy langsung melilitkan tubuhnya ke tubuh Kaido sambil memutarnya dan membanting-banting Kaido secara brutal. Lucunya, setelah menerima serangan dari Luffy, Kaido mendapatkan efek pusing 7 keliling, sementara Luffy justru tertawa terbahak-bahak setelah memperlakukan Yonko seperti mainan. Namun di sisi lain, Kaido juga bersyukur bahwa Luffy masih hidup karena Kaido juga tidak menginginkan kemenangan yang sama seperti yang ia alami pada saat bertarung dengan Kozuki Oden. Setelah dipermalukan oleh Luffy, Kaido pun langsung balik menyerang dengan jurus Borobreed. Melihat serangan Kaido membuat Luffy terkejut, namun ekspresinya terlihat begitu konyol dengan kedua bola matanya yang ikut keluar. Dan disinilah salah satu kemampuan awakening Luffy diperlihatkan. Luffy menarik tanah dan mengubahnya menjadi karet, kemudian menciptakan sebuah tembok yang begitu lentur dan langsung mengembalikan Borobreed ke arah Kaido, sehingga Kaido malah terkena serangannya sendiri. Entah apa yang terjadi pada Luffy, setiap kali ia menyerang Kaido, ia selalu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah Luffy merasa bahwa ia hanya sedang bercanda dengan Usopp dan Chopper. Di sisi lain, setelah menerima serangan Borobreed sendiri, Kaido kembali bangkit dan menyampaikan permintaan maafnya karena ada yang ikut campur dengan pertarungan sebelumnya. Kaido menegaskan bahwa ia tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Saya pribadi memberi aplaus kepada sifat gentle Kaido ini. Walaupun Kaido tokoh antagonis, tapi paling tidak ia berjiwa pria sejati. Menanggapi hal itu, Luffy memperlihatkan sisi kuatnya dengan tidak mempermasalahkan kejadian sebelumnya. Dan sambil tersenyum percaya diri, Luffy berkata, "Ayo kita selesaikan pertarungan ini." Dan chapter 1044 pun selesai. Kesimpulannya, setelah membaca manga chapter kali ini, ada 3 hal yang menarik perhatian saya. Pertama, pada saat Luffy bangkit, tiba-tiba terdengar guncangan yang menggema. Pada saat guncangan itu, terlihat pada panel ada not-not musik yang ikut keluar.
Kalau hanya sekedar guncangan, saya rasa tentu tidak perlu digambarkan dengan bentuk not-not musik seperti itu. Dan di beberapa panel lainnya ada bentuk not musik yang sama diperlihatkan. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud dari not-not itu? Apakah not-not musik itu timbul dari guncangan? Atau itu adalah genderangan kebebasan pertanda Joy Boy telah kembali? Atau jangan-jangan itu adalah bunyi dari detak jantung Luffy yang katanya terdengar begitu lucu? Karena awalnya saya sempat berpikir, detak jantung yang lucu itu seperti apa? Apa jantung Luffy bisa mengeluarkan jokes dan sebagainya? I don't know. Yang jelas pada panel not musik itu berbunyi dum dut dada. Agak absurd sih, tapi sangat membuat penasaran. Nah, selanjutnya, hal yang menarik kedua, Gorose berkata bahwa kekuatan awakening dari buah Hito-Hitonomi batasannya hanyalah imajinasi dari si pengguna. Dari kalimat ini memberi kesan bahwa Luffy benar-benar bisa melakukan segalanya tergantung batasan dari imajinasinya. Dengan kata lain, akan banyak hal unik yang diperlihatkan oleh Luffy saat mode awakeningnya. Selanjutnya, hal yang menarik ketiga, setiap kali ia menghajar Kaido, ia selalu tertawa terbahak-bahak. Padahal sebelumnya, setiap kali ia berhasil mendaratkan serangan kepada Kaido, ia biasa-biasa saja dan hanya memperlihatkan ekspresi agresif. Pertanyaannya, apakah sepanjang akhir dari pertarungan, Luffy akan terus tertawa? Mari kita nantikan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar kita bisa berlabuh bersama menuju Lauk Tale.